Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di acara Bocor Tipis Boti. Kali ini kita bersama dengan Bapak Bupati Wakatobi, Bapak Haji Haliana SE. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita saat ini berada dalam momentum hari ulang tahun Wakatobi yang ke-21. Dan ini hari puncak hari ulang tahun tersebut, dan tadi kita baru saja menyelenggarakan upacara di mana kita tahu bahwa tema besar hari ulang tahun kali ini yaitu melangkah bersama mencapai kesentosaan. Mungkin Pak Bupati bisa dijelaskan soal tema besar kita kali ini. Iya, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh masyarakat Wakatobi dimanapun berada dan itu semua pemirsa. Ya, alhamdulillah tadi kita baru saja melaksanakan upacara dan rangkaian-rangkaian kegiatan yang lain dalam rangka memperingati hari puncak hari jadi Kabupaten Wakatobi yang alhamdulillah tahun 2024 ini yang sudah yang ke-21. Tema yang kita ambil adalah melangkah bersama menuju kesentosaan. Ini sebagai bentuk komitmen kami. Pertama-tama bahwa yang menjadi visi misi daerah yaitu menjadikan Wakatobi sebagai Kabupaten Konservasi Maritim yang sentosa. Ini kita komitmen tetap untuk melanjutkan, dan tentu harapan kita seluruh masyarakat ini bisa juga berpartisipasi secara maksimal, dan kita juga itu berkomitmen untuk menjalin kerjasama karena kita sadari tidak mungkin kita bisa mencapainya sendirian. Maka tentu kolaborasi dan kerjasama yang bagus antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kemudian pusat maupun juga NGO lokal maupun nasional, dan juga seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Wakatobi ini melangkah bersama untuk kita wujudkan hal tersebut. Ya, Pak Bupati, tadi saya mendengar ketika dalam pidato itu dicapai banyak hal yang sudah dicapai terkait dengan program ini. Di antara yang menarik tadi itu terkait dengan indeks pembangunan manusia Wakatobi yang sebelumnya sedang, sekarang naik menjadi baik. Nah, terkait dengan capaian-capaian itu juga tadi disampaikan bahwa ada pakaian seragam gratis yang itu mencakup sekitar 2.000 lebih penerima, termasuk kerjasama dengan BPJS Kota Bau untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat. Terkait dengan hal itu bisa diceritakan? Iya, pertama-tama memang di Wakatobi ada 5 sektor, 5 prioritas yang ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Wakatobi 2021-2026. Yang lalu itu adalah tentang kesehatan, merdeka sehat, merdeka belajar, merdeka pangan, merdeka emas, dan Wana Lima School. Nah, ini seperti BPJS Kesehatan. Alhamdulillah tahun 2024 kita juga mendapat penghargaan karena sudah ada pengcoveran atau pencakupan semesta itu sudah kurang lebih 100%. Nah, ini kita memang sungguh-sungguh untuk bisa membangun fisik juga, tetapi juga membangun sumber daya manusia kita, khususnya untuk mewujudkan kesehatan gratis di Wakatobi. Karena ini juga menjadi tanggung jawab kita dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan minimal yang harus kita maksimalkan di Kabupaten Wakatobi juga. Nah, alhamdulillah kita terus menerus. Nah, itu tadi di di dalam peringatan tadi kita juga ada MOU dengan BPJS Kesehatan. Ini kita mensasar lagi, Pak, untuk kategori-kategori yang lain. Pertama, mereka-mereka yang bekerja di sektor-sektor non formal yang bekerja rentan. Ini kita upayakan sebagai maksimal untuk pengcoverannya. Begitu pula di merdeka belajar. Salah satu yang kita implementasikan di situ kita wujudkan adalah masalah beasiswa. Di Wakatobi alhamdulillah beasiswa kita sebelum saya itu hanya 2,5 miliar, di saat ini sudah hampir 6 miliar. Ditambah lagi dengan baju sentuhan atau baju sentuhan kepada anak-anak SD, SMP yang menjadi kewajiban atau tanggung jawab dari pemerintah daerah kabupaten. Nah, alhamdulillah ini tahun ini 2.000 lebih. Tapi ini kan sudah berjalan sejak 2022, Pak. Jadi yang kita kasih ini tinggal yang belum. Yang belum. Dan ini ada 2 manfaat di situ. Pertama, kita juga mengharapkan bahwa di masyarakat terutama yang tidak mampu. Nah, kita tahu bahwa sekarang itu sudah banyak beragam seragamnya. Beragam jenis, ya, ada baju sentuhan, atau baju batik, ya, ada baju pramuka, ada baju muslim, ada pakaian
wajib, kalau SD putih merah, ya, kemudian juga di SMP putih biru. Nah, di pemerintah daerah berkomitmen minimal hadir dalam satu, Pak, satu jenis pakaian itu tadi. Sehingga ini kita hadir memang kita memprogramkan untuk baju ini dibagi gratis kepada masyarakat anak-anak kita. Nah, dampak yang lain, dapat positif yang lain, ini juga kita memastikan karena ini baju sentuhan adalah kita ambil dari tenunan lokal. Maka masyarakat juga penenun-penenun kita yang ada di Tomia, di Binongko, di Kalidupa, di Wangi-Wangi, ini optimis untuk mengembangkan tenunan. Ya, karena minimal pembeli besarnya itu adalah pemerintah daerah sendiri. Nah, ini yang multiple-nya. Jadi ibaratnya pemerintah daerah menyiapkan uangnya, bahannya ada di penenun kita, di masyarakat-masyarakat kita yang di desa yang di pelosok-pelosok, baru kemudian dimanfaatkan dan dipakai oleh anak-anak sekolah kita. Jadi ini kita dapat dua manfaat, memajukan pengrajin lokal kita khususnya penenun, kemudian juga memberi solusi untuk ketiadaan atau kami hadir untuk satu jenis pakaian yang dipakai oleh anak-anak kita. Nah, begitu pula dengan beasiswa. Jadi ini yang kita lakukan, Pak. Dan ini kita program terus-menerus. Tahun ini 2024, tahun depan juga tetap kita programkan karena kita akan pasti menyasar siswa-siswa baru yang belum memiliki pakaian. Ya. Jadi tidak heran Pak Bupati ya kalau dengan program tadi dari 2 menjadi 6 miliar, kemudian sentuhan pakaian tadi, lantas itu bisa menaikkan angka indeks kualitas manusia Wakatobi yang dari sebelumnya sedang menjadi baik gitu, Pak. Ya, ini kita juga berharap bahwa itu tetap akan dapat ada multiple effect yang jelas. Ya, tentu kalau kita berbicara tentang IPM, indeks pembangunan manusia kita alhamdulillah sebelum saya itu masih 68%. Ya, tahun 2023 sudah 71 lebih. Ini kan ada 3 indikator, Pak, yang ada di dalam kesehatan, yang diwakili dengan harapan hidup yang lebih tinggi, kemudian juga tingkat pendidikan, kemudian juga dari aspek ekonomi pendapatan masyarakat kita. Nah, ini alhamdulillah, Pak, PDB Kabupaten Wakatobi meningkat, kemudian PDB kita juga meningkat, kemudian juga tadi pendidikan juga kita meningkat. Semua itu akan berimplementasi ke sana. Nah, tentang beasiswa di Wakatobi ini kan kita tingkatkan. Nah, alhamdulillah di SD sudah 3.900-an, kemudian di kalangan mahasiswa SD SMP ya, kemudian juga di mahasiswa tadi perguruan tinggi tahun ini kurang lebih sekitar 680-an, Pak. Ya, nah ini yang kita sasar kurang lebih sekitar 4.500-an orang. Nah, ini yang kita harapkan bahwa dengan bantuan keuangan dari kita, bantuan pendidikan dari kita, ini juga bisa memberi keringanan kepada masyarakat kita karena salah satu kriterianya itu adalah yang tidak mampu, kemudian juga yang berprestasi. Nah, ini kita harapkan bahwa ini bisa tercover masyarakat kita yang tidak mampu. Nah, memang kalau kita bandingkan juga dengan daerah-daerah lain, kita pun mungkin belum terlalu besar. Tapi alhamdulillah kalau kita gabung antara bantuan pendidikan, bantuan uang dalam bentuk uang kepada masyarakat kita, karena di sini ada kriteria juga. Di situ bukan hanya PT mahasiswa itu bukan hanya mereka sudah selesai atau sementara sekolah, tapi ini juga ada bidik misi. Ya. Jadi mulai kita mendata dari sejak mereka SMP siapa kira-kira dari keluarga tidak mampu, itu yang kita kemudian kita kasih. Nah, itu jumlahnya kurang lebih 2 kali lipat dari beasiswa biasa. Jadi kalau anak-anak kita S1 hanya 3 juta, mereka inilah kurang lebih 6 juta. Ya. Tapi jumlahnya pun tidak terlalu banyak karena itu memang dari keluarga yang benar-benar tidak mampu. Jadi intinya ini program tepat sasaran, Pak Bupati ya? Insya Allah, karena itu kita betul-betul memaksimalkan verifikasi, Pak. Verifikasi. Ya, tadi Pak Bupati juga saya mendengar ada kado ulang tahun Wakatobi yang ke-21, yaitu dengan proyek strategi nasional yang diserahkan ke Pemda Wakatobi, yaitu Benteng Lia dan Marina Center. Mungkin bisa dijelaskan soal itu, Pak Bupati? Ya, di Wakatobi ini sejak 2022 kami memang memprogres penyelesaian dan kelengkapan RC, readiness kriteria terkait dengan upaya pemerintah pusat untuk membangun sarana prasarana atau infrastruktur pendukung pariwisata di Kabupaten Wakatobi. Alhamdulillah pada 2023 kita sudah mulai merealisasikan. Ya, karena Wakatobi juga ini tetap menjadi KSPN yang sejak saya 2021 dilantik, memang betul-betul saya kejar kembali agar alokasi anggaran ke Kabupaten Wakatobi untuk membangun Wakatobi ini sebagai salah satu KSPN, sebagai salah satu dari top 10 destinasi wisata prioritas Indonesia ini dibangun. Nah, kami menyiapkan RC. Nah, 2023 mulai kita membangun.
marina empat titik yang kita sebut dengan KSPN tahap 1. Ada Toliamba, ada Alun-Alun Merdeka yang kita pakai tadi sebagai lokasi upacara kita. Kemudian juga ada Danau Kapota dan juga ada Sumbu Dive. Nah, tahap 2 kita lagi membuat lagi Pak mencukupkan RC dan memang perjuangannya tidak gampang. Karena semua harus kita mulai dari awal. Persoalan AMDAL-nya selesai, AMDAL harus ada CHA, Critical Habitat Assessment, karena ini bukanlah kita bicara tentang Indonesia Pak, tapi ini kita sudah bicara dari sumber dana dari luar negeri. Yaitu melalui World Bank yang difasilitasi oleh Kementerian PU. Nah, alhamdulillah dibangunlah KSPN tahap 2, yaitu Marina Front City atau yang kita berjudul sekarang yang ada di situ dalam Marina Center. Kemudian juga dengan revitalisasi Benteng Lia. Itu anggaran kurang lebih sekitar 148 miliar. 148 miliar. Yang termasuk pendukung-pendukung yang lain, TPA yang ada di Kaledupa, IPLT di Tomia, termasuk juga impres jalan yang ada di Kaledupa dan di Tomia dengan di Binongkop. Ini semua adalah pendukungan. Nah, alhamdulillah tadi sudah selesai, lalu kemudian diserahkan oleh Kementerian PU melalui tadi BPBW Sulawesi Tenggara kepada Kabupaten Wakatobi. Nah, harapan kita, nah ini kita masih mengkaji nanti skemanya seperti apa untuk pengembangan. Karena ini apakah setelah kami terima atau diserahkan ke pemerintah daerah, ini sepenuhnya sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau seperti apa? Ini yang MUI tadi mungkin masih bisa kita kita kaji lagi ruang lingkupnya seperti apa. Nah, harapan kita bahwa tidak juga hanya di sini. Berdasarkan penyampaian saya tadi bahwa ini mudah-mudahan KSPN ini akan berlanjut ke tahap 3, tahap 4 dan selanjutnya. Karena Wakatobi ini alhamdulillah tetap menjadi top 10 destinasi wisata Indonesia, tetap juga menjadi KSPN ini di RPJMN 2024-2029 di pemerintahan Presiden baru Prabowo Gibran ini. Nah, ini kita syukuri. Nah, ini tinggal bagaimana kita komunikasi. Saya juga bersyukur alhamdulillah amanat masyarakat ini masih bisa diberikan kepada saya untuk bisa melanjutkan, mudah-mudahan tidak ada halangan supaya kemudian juga ini semua yang telah kita mulai ini kita progres lebih cepat lagi karena teman-teman juga di daerah, Pak Sekda, kemudian seluruh jajaran ini betul-betul bekerja keras. Kami benar-benar juga sudah benar-benar memahami betul dinamika ini dan harus kita memulai dari mana dan apa yang harus kami lakukan sekarang dan apa yang kami lakukan ke depan untuk bisa juga memberikan mendatangkan kembali kelanjutan dari alokasi pusat untuk membangun sarana pariwisata Wakatobi. Nah, kita berharap bahwa salah satu juga yang menjadi cita-cita kami agar ATMP yang telah disusun 2020 yang lalu, yaitu Integrated Tourism Master Plan yang menjadi perencanaan induk pariwisata Wakatobi ini segera ditantangi Perpresnya oleh Bapak Presiden untuk juga bisa memastikan bahwa komitmen pusat, komitmen daerah dan semua pihak untuk membangun sarana wisata Wakatobi ini bisa berlanjut dari 2025-2045 yang akan datang. Berarti ini ada kaitannya dengan Indonesia Emas, Pak Bupati ya? Insya Allah. Relevansi dengan KSPN ini karena dia 2025 ke 2045 itu adalah merupakan Indonesia Emas. Nah, tadi Pak Bupati menyinggung setidaknya KSPN tahap 1 itu ada 4. Toliamba, Danau Kapota, Sumbu Dive, dan Alun-Alun Lapan Merdeka. Kemudian tahap 2, Benteng Lia, dan Marina Center. Nah, dari 6 hal ini, apa kira-kira dampak yang bisa diraih oleh pemerintah daerah untuk tadi mendukung top 10 destinasi pariwisata Indonesia? Ya, pertama kan kalau kita melihat bahwa dulu masih ada kesan bahwa ini surga di laut, neraka di atas. Ya, betul. Kan gitu, Pak. Nah, ini coba kita memberikan keseimbangan. Nah, sebenarnya Wakatobi itu sejak dulu punya kesempatan, Pak. Punya kesempatan untuk bisa memperbaiki yang ada di atas. Supaya ini bisa seimbang. Cantiknya di bawah ini, itu juga diimbangi dengan kecantikan yang ada di atas. Nah, alhamdulillah itu juga menjadi cita-cita kami. Waktu itu Pak Nadar masih sebagai Kadis Pariwisata, memang kita kejar betul, Pak. Jadi ini perjuangan itu bukan perjuangan saya setelah dilantik, Pak. Ya, saya waktu itu 2021 dilantik pada tanggal 28 Juni 2021. Kami mulai bekerja sejak bulan 3 Maret 2021. Kita sudah ada, Pak Nadar sudah komunikasi dengan pihak balai, ya terutama ingin mempertanyakan, saya ini memiliki komitmen nggak atau bisa menerima KSPN atau tidak. Nah, itu disampaikan bahwa alhamdulillah kalau Bu Haliana mungkin akan menerima dan memang kita wujudkan. Hanya kami rapat-rapat teknis waktu itu di Wakatobi bersama dengan teman-teman dari balai untuk juga, dan saya sendiri menyampaikan silakan apa yang mau disampaikan kepada kami yang menjadi kewajiban kami yang harus kami selesaikan secepatnya agar ini bisa terwujud, pembangunan di Wakatobi ini bisa kita wujudkan dan kami disampaikan. Nah, ini yang kemudian saya
breakdown kepada teman-teman yang ada di dinas teknisnya untuk bisa dilaksanakan. Nah, alhamdulillah karena kita sadari tanpa juga membangun semua yang ada di atas ini tetap kita akan, apalagi kita hanya mengandalkan APBD kita yang minim, yang terbatas, ini pasti kita akan kelabakan dan pasti kita tidak akan mencapai lebih cepat pembangunan infrastruktur pariwisata. Nah, itu yang kita kejar. Alhamdulillah kita kejar, dan juga pusat yang kita syukuri betul-betul pusat ini belum hilang minatnya untuk ke Wakatobi. Walaupun sebenarnya kita ini sudah agak terlambat. Iya. Sudah agak terlambat karena di saat ini kemarin, apalagi di menjelang pilkada kemarin, sudah ada kata-kata bupati ini bohong. Kok dulu kan menjanjikan BOP, kok kenapa ke SPN? Sementara kan BOP ini kan sebenarnya adalah tentang kegiatan teknisnya untuk membangun KSPN. KSPN ini kan kawasan, Pak. Nah, untuk membangun kawasan dibentuklah waktu itu cita-cita pemerintah pusat untuk membentuk suatu badan otorita pariwisata. Nah, itu momentum itu hampir hilang kita. Nah, sehingga alhamdulillah karena kita betul-betul menjalin komunikasi yang baik, komunikasi yang sungguh-sungguh, dan itu hampir setiap saat kita berkunjung, kita menyampaikan bahwa kami di Wakatobi benar-benar minat dan betul-betul kami serius untuk harus menerima ini. Sampaikan kepada kami bahwa apa yang harus kami lakukan. Masyarakat kami betul-betul mengharapkan. Tanpa ada dukungan pusat, tanpa ada dukungan dari pihak lain, kami betul-betul tidak akan bisa mewujudkan pembangunan lebih cepat. Nah, alhamdulillah kita disahuti. Tapi kita juga di sini betul-betul kerja keras untuk melaksanakan, karena betul-betul dulu nggak ada apa-apa. Nah, ini yang kita sadari bahwa itu harus dibangun dengan cara seperti itu. Nah, inilah alhamdulillah kita syukuri bahwa alokasi itu masih ada, walaupun kita tidak lagi mendapatkan momentum yang seperti dulu. Kalau dulu memang kita sudah dijanji bahwa ini BOP Wakatobi ada 20.500 miliar atau 20,5 triliun. Saat ini hanya ujung-ujungnya itu baru 600 miliar lebih saya bawa. Walaupun demikian saya menghadap ke Menteri PU sampai disampaikan, Pak Bupati, waktumu hanya sampai tahun 2024. Seiring dengan masa pemerintahan Jokowi. Karena itu memang perjanjian loan dengan Bank Dunia itu memang sampai di pemerintahan akhir masa jabatan Pak Jokowi. Itu kita kejar. Nah, inilah yang harapan saya. Alhamdulillah harapan saya mudah-mudahan berlanjut lagi di tahun 2025, 2030 di masa pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Nah, terkait dengan ini memang kita syukuri betul karena minat itu masih ada. Walaupun tadi momentum itu sudah hampir hilang karena seperti yang kita lihat tentang yang ada di Danau Toba, di Mandalika, di Labuan Bajo, di Bromo Tengger, di Borobudur, itu semuanya adalah KEK dan BOP, Pak. Semua dengan daerah-daerah itu adalah daerah-daerah yang punya status seperti Kabupaten Wakatobi yang ada. Tapi kan sekarang kita hanya KSPN. Kita nggak ada lagi status-status yang secara teknisnya. Walaupun demikian, alhamdulillah dari Kementerian PU juga masih membuat suatu entitas yang namanya ITDP, ITDC, Indonesian Development Tourism Corporation. Nah, itulah yang kemudian membangun KSPN di Kabupaten Wakatobi. Gitu. Artinya ini juga sebagai informasi bagi masyarakat bahwa ini bukan capaian yang simsalabim, Pak Bupati. Enggak, Pak. Saya bilang pada dulu waktu itu dengan Pak Nadar saya sampaikan, teman Pak Meda juga kami sampaikan, ya orang yang tidak pernah mengikuti cerita ini akan mengarang cerita, Pak. Sama maunya mereka, tapi kami ini yang betul-betul mengikuti dari awal sampai akhir, kami tahu persis seperti apa dinamika dan perjuangan kami. Saya juga alhamdulillah bisa tanya ke teman-teman di Dinas Pariwisata, di Bapeda yang kemudian memprogres itu dan mengawal itu, sama kemudian pas Nadar sekarang sudah di sekda kita, bisa tanya. Saya nggak pernah mengharapkan saja mereka, Pak, untuk bisa memprogres ini. Saya betul-betul ikut terjun dan bagaimana saya memastikan dari awal sampai akhir itu benar-benar kerja itu detail dan tepat waktu. Karena alhamdulillah saya itu bukan tipikal orang yang hanya puas melihat di atas meja dengan gambar, dengan laporan segala macam, tapi saya harus on the spot dan saya harus ikut di sana. Jadi saya bilang, ya orang ngomong aja tentang KSPN segala macam, bahwa ini warisan dan sebagainya, orang yang tahu lah. Orang yang nggak pernah mengikuti, ya bisa saja mengarang cerita semua umum mereka. Tapi kami ini yakin juga bahwa kami tahu bahwa itu bukan segampang itu. Dan apalagi mungkin sebagai informasi, ketika masa jabatan Bapak kemarin kan ada turbulensinya COVID, Pak. Oh ya, nah COVID. itu yang Pak. Saya terus terang saja itu banyak hal memang yang saya anggap ini adalah suatu berkah yang rahmat luar biasa kepada Wakatobi, Pak. Karena orang masih berjuang tentang COVID, kok kita alhamdulillah dapat alokasi yang seperti itu. Karena ketika dulu kan COVID ini menggerogoti dana yang ada di daerah, justru Pemda Wakatobi dapat berkah. Nah, ini kan saya syukuri, Pak. Karena dulu kita itu masih APBN murni. Dengan alokasi BOP 20,5 triliun. Masih APBN murni. Setelah COVID, pasca COVID,
kita tahu bahwa uang negara ini sudah kesulitan luar biasa. Betul. Karena alokasi untuk COVID, penanganan wabah penyakit. Kedua, setelah itu juga era kebutuhan IKN. Iya, Yang betul. dikejar bagaimana itu bisa selesai dan itu bisa maksimal sebelum Pak Jokowi selesai masa jabatan. Dua hal ini memang yang kemudian di kementerian lembaga juga kurang alokasi anggaran. Nah, bagaimana kemudian harus memikirkan Wakatobi yang kota sekecil kita. Iya. Nah, kita bersyukur sekali Pak Presiden alhamdulillah tahun 2020 datang ke sini. Ya, ini juga sebagai menjadi momentum lompatan kita. Ini betul-betul rebound bagi kita untuk bisa melihat kembali bahwa Wakatobi ini terbang kembali. Karena saya pernah sampaikan kepada teman-teman, kita ini nggak bisa lagi seperti dulu mempromosikan Wakatobi ini dalam waktu, apalagi masa jabatan saya hanya 3 tahun setengah setelah itu menjalankan pilkada. Kita nggak bisa seperti biasa-biasa bahwa kita harus ada delegasi yang kita utus untuk mempromosikan Wakatobi. Ini kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk bisa lebih cepat dan itu lebih dahsyat lagi, bisa memblow up apa yang ada di Kabupaten Wakatobi. Alhamdulillah 2022 kita betul-betul bawa GTR Summit ke Wakatobi. Ya, saya betul-betul komunikasi intens dengan Pak Ali Masih, Pak Gubernur waktu itu, kemudian juga Pak Surya Chandra, Wakil Menteri ATR BPN, agar GTR Summit itu di Wakatobi ini kami siap. Dan alhamdulillah waktu itu kami finalisasi saat itu di Belitung dalam rangka juga munasnya Aspeksindo, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Kota Pesisir dan Kepulauan Indonesia, di mana saat itu kita munas dan saya suatu kesyukuran saya juga dipercayakan oleh 333 daerah kabupaten kota se-Indonesia untuk menjadi sekjen asosiasi ini, kemudian memudahkan kita untuk komunikasi dengan kementerian untuk bisa mengadakan atau memastikan tuan rumah GTR Summit di Kabupaten Wakatobi bisa terlaksana. Nah, itu menjadi lompatan besar sehingga ini juga teriring dengan itu komunikasi kita dengan kementerian untuk bagaimana Wakatobi ini diperhatikan secara baik dan kemudian secara lebih serius, ini terwujud, Pak. Alhamdulillah. Ya, kemudian di bulan 12-nya ya, 13 Desember, ini Harus Nusantara juga memperjuangkan itu pas luar biasa karena itu waktu itu kita berkejar bersaing dengan daerah-daerah khususnya yang ada di daerah-daerah perbatasan. Karena sebenarnya kan ini Harus Nusantara itu kan esensinya adalah unjuk kekuatan, Pak. So force kira-kira. Terkait dengan Trimatra atau aspek pertahanan Indonesia. Tapi kita pakai Wakatobi. Padahal kita ini di tengah-tengah. Ini juga alhamdulillah saya waktu itu terus terang saja ini saya juga berterima kasih kepada Pak Dr. Rasman yang benar-benar beliau juga mengawal kami di Kabupaten Wakatobi untuk bisa memastikan agar pelaksanaan Hari Nusantara yang berapa lupa saya waktu itu 2022 ya. 2022 terlaksana di Kabupaten Wakatobi. Nah, saya karena itu memang keputusannya adalah di Menko Marves, Pak. Ya. Nah, Pak Bupati kan bisa menjelaskan, apakah ada beban? Kan ini kerjasama dengan Bank Dunia, Pak, KSPN ini, di mana pengawasannya, kontrolnya itu lebih rigid. Gimana, Pak? Saya tidak pernah menganggap sebagai beban, Pak. Saya menganggap bahwa itu sebagai suatu anugerah. Dan saya juga menyampaikan kepada teman-teman juga yang di dinas terkait, ya kalau Anda terbebani lebih bagus mundur. Ya. Karena kita ini di Wakatobi kita tidak kerja biasa. Karena ini begitu banyak harapan masyarakat yang harus kita wujudkan, terutama juga saya menjadikan kepada masyarakat tentang perubahan di Kabupaten Wakatobi. Jadi saya justru menanyakan kepada mereka, kepada pihak kementerian, kepada balai, kita komunikasi terus, apa kira-kira yang dipersiapkan oleh pemerintah daerah. Kalau itu sifatnya kebijakan anggaran, kami harus anggarkan. Kalau itu sifatnya juga tentang koordinasi, kami koordinasikan. Segala hal kami siap. Dan itu memang kita harus begitu. Karena menjadi bupati juga di Wakatobi seperti daerah kita ini, harapan masyarakat luar biasa, kita juga nggak mengharapkan hanya kita ongkang-ongkang kita dulu menikmati bupati. Tapi ini kita kerja keras. Dan ini betul-betul kita kejar. Nah, semua teman-teman, ada beberapa yang saya non-job, mungkin ada yang merasa bahwa saya zalimi atau persoalan dendam politik, saya enggak. Tapi saya bilang, kalau Anda tidak bisa betul-betul kerja, ya buat apa jadi kadis? Kok kenapa kalau harus semuanya dilakukan oleh bupati, kenapa harus ada di situ kali? Nah gitu, Pak. Maka saya alhamdulillah semua teman-teman berkomitmen bersama untuk bisa terutama memenuhi RC. Nah kenapa, Pak? Pertama, di Wakatobi ini, mungkin ada yang mengatakan bahwa ini tinggal kita mewariskan. Ya,
personal pariwisata ini kan ketetapan Wakatobi ini sebagai KSBN sudah dari dulu. Iya, iya, iya. 2011 sudah ditetapkan sampai kemudian diperkuat lagi 2016. Sudah Pak dari dulu. Tapi kan tidak ada kerja apa-apa. Iya. Satu, sebelum kami aset ini dibangun, ya kami memastikan bahwa aset ini juga ini CNC, Pak, Ya, clean and clear Ya. lokasinya. Jadi bagi yang lokasi tersebut kita akan tanyakan, ini salah satu kepastian lokasi ini pemilikannya ada sertifikatnya nggak? Ya, contohnya seperti Maria, itu nggak ada sertifikat, Pak. Iya, iya. Akhirnya saya sertifikasi dari dekat sampingnya depan pelabuhan ini sampai kemudian di ujung sekali. Itu kita sertifikasi. Kedua, ada aset. Di Alun-Alun Merdeka ada aset daerah. Di Toliamba ada aset pariwisata. Di dinas di Kapota juga ada aset pariwisata. Kemudian di Sombudive di situ ada asetnya pariwisata, asetnya perikanan. Ya, Pak. Ini semua kita harus hapuskan, Pak. Nah, untuk menghapus ini kan bukan kewenangan Ya, kami sendiri, betul. tapi ada juga kewenangan yang harus kami diskusikan dan kesepakati bersama dengan DPRD. Ini kami lakukan. Nah, belum lagi seperti di Alun Merdeka, itu sudah aset terdaftarnya itu sebagai pemilikan desa Kelurahan Pongo. Ini harus kita minta diserahkan kepada daerah dulu. Alhamdulillah mereka setuju. Mereka serahkan ke daerah. Nah, setelah kami serahkan ke daerah yang belum sertifikasi, lalu kemudian kita serahkan ke kementerian untuk dibangun. Nah, di Marina itu rupanya kan belum ada AMDAL. AMDAL, ya. Kami AMDAL lagi. AMDAL itu, Pak, bukan perjuangan bukan perjuangan gampang. Iya, iya. Ya, ini betul-betul saya hanya satu hal yang saya anggap luar biasa karena di saat sudah ada memo dari Menteri PU, bulan Oktober tiba, saya disampaikan tulisan tangan beliau. Kalau Mandal Marina Wakatobi belum selesai bulan Desember 2022, maka itu akan dialihkan anggaran itu sebanyak 250 miliar ke IKN. Nah, ini kita kejar betul, Pak. Alhamdulillah datang Pak Sekjen KLHK ke sini. Iya, iya. Wah, itulah betul-betul saya minta tolong untuk bisa kita dibantu dipercepat. Alhamdulillah bulan 1 Januari 2023 ini selesai. Nah, sehingga bulan 3 sudah kami serahkan ke Bank Dunia. Ternyata bukan sampai di situ. Oleh Bank Dunia setelah kemudian dibawa ke California, ke pusat Bank Dunia, itu sudah ada petunjuk lagi, Pak. Itu harus ada critical habitat assessment yang menjadi dokumen yang harus disiapkan juga oleh pemerintah daerah. Kita belum ada anggaran. Akhirnya alhamdulillah karena itu lebih cepat disampaikan kepada kami, kami geser waktu itu pergeseran anggaran tahun 2023. Iya, iya. Kami lakukan lagi. Ini luar biasa, Pak. Bayangkan, Pak Irwansyah, sampai kami itu sampai ditanyakan, Pak, bagaimana caranya menanam lamun, Pak? Siapa? Kita bingung. Iya, iya. Ya, tak bingung. Ini masalahnya gara-gara ini proyek ini ratusan miliar itu gagal. Iya. Kita mau ambil di mana kira-kira ilmu ini seperti ini? Ya, tapi itu tadi komunikasi yang bagus. Kita juga dibantu oleh PMS di sini, di Project Management Support yang dibentuk oleh Kementerian PU. Kami juga minta petunjuk dari beliau-beliau, Pak Menteri dan seluruh jajaran. Alhamdulillah tuntas, Pak. Iya. Itu berjalan. Ya, setidaknya ini sudah ada pembuktian. Dan ini proses luar biasa, Pak, panjang itu. Makanya saya bilang ya, kalau orang yang tidak mengikuti proses ini, ya akan cerita tentang persidangan. Saya bilang nggak pernah pusing saya. Iya. Ya, tapi kami yang mengikuti dari awal sampai akhir, kami tahu dari mana dan bagaimana kemudian tidak. Kalau apa risikonya kalau kami tidak penuhi, Pak, ini pasti akan tidak jadi. Karena kita mulai dari awal. Terbukti 600 miliar bisa dia masuk. Lebih alhamdulillah, Pak. Nah, Pak Bupati bisa mungkin dijelaskan dari pencapaian ini ke depan itu seperti apa? Seperti yang Pak Bupati sampaikan tadi, bahwa kita akan menuju kepada KSPN yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Yang pertama, setelah Pilpres kemarin, Pilpres kan di bulan Februari, Pak. Saya di bulan 3 bersama dengan Kadis PU, kemudian juga dengan Kepala Bapeda, kami menghadap ke Bappenas. Kami diterima oleh salah satu pejabat di sana. Yang saya tanyakan adalah bagaimana kepastian Wakatobi ini, apakah masih sebagai KSPN atau tidak. Nah, karena kalau kita juga melihat tentang fokus pembangunan tematik Wakatobi di Indonesia tahun 2025, itu ternyata tematik pariwisata ini sudah tidak ada, Pak. Ya, RPJMN kita ini lebih fokus kepada tematik pangan. Nah, ini alhamdulillah Wakatobi 2023 tidak banyak daerah yang memiliki lebih dari satu tematik. Wakatobi ini dapat tematik pariwisata, kemudian tematik perikanan. Tematik pariwisata sudah tidak ada, maka tentu juga inilah kemudian menurunkan alokasi anggaran untuk pengembangan DK tematik, khususnya pariwisata di Indonesia termasuk Kabupaten Wakatobi. Itu terkoreksi. Nah, maka tentu kami juga
harus memastikan KSPN ini. Untuk apa? Dengan label KSPN Wakatobi, maka masih kami yakin bahwa Wakatobi ini tetap akan menjadi daerah prioritas pariwisata untuk dikembangkan infrastruktur pendukungnya untuk memajukan pariwisata. Nah, alhamdulillah kami dijawab ya. Nah, ini juga klarifikasi lagi secara tegas pada saat kami melaunching Seperajet yang lalu, Direktur Promosi Destinasi Wisata Indonesia dari Kementerian Pariwisata juga menyampaikan bahwa Wakatobi masih masuk sebagai KSPN di RPJMN 2024-2029 di Pak Presiden Prabowo Gibran ini. Nah ini, maka tentu harapan kita bahwa dengan KSPN ini perhatian pusat baik untuk kebijakan anggaran maupun kebijakan-kebijakan yang lain ini tetap akan dijadikan sebagai prioritas untuk di tahun-tahun yang akan datang. Nah ini yang akan kami kerja keras ya bersama dengan seluruh jajaran untuk memastikan bahwa bagaimana ke depan agar pengembangan KSPN ini yang saat ini sudah 1, 2, 3 dan 4 dan seterusnya itu bisa berlanjut di tahun yang akan datang untuk membangun dan mengembangkan serta memastikan bahwa pengembangan dan pembangunan infrastruktur pariwisata di Wakatobi ini sudah akan bisa lebih maksimal di tahun yang akan datang. Dan tentu bukan hanya itu, karena kita juga tidak akan mengharapkan bahwa kita membangun suatu venue-venue yang sudah luar biasa begitu, tapi pada akhirnya akan menjadi ideal. Maka tentu pengelolaannya juga ini sudah harus juga siap. Kemudian juga dengan perangkat kebijakan kami, bagaimana kemudian kita saling mengikat antara satu sama lain pemerintah daerah sebagai pemilik aset yang diserahkan oleh kementerian. Kemudian juga dengan pengelolaan ini bisa terjalin baik dan terjaga, dan itu bisa ada jaminan bahwa ini bisa bermanfaat secara jangka panjang. Begitu pula juga nanti bahwa kami juga ini termanfaatkan itu juga harus ada pengunjung, Pak. Sehingga harapan kita bahwa dengan KSPN, ya saya tadi teringat atau saya membaca di Google pernyataannya Pak Menko Ekonomi, ya Pak Erlangga Hartarto, bahwa ada beberapa daerah yang dibangun, tetapi ini kemudian tidak menghasilkan secara maksimal karena persoalan connectivity. Nah ini salah satu kendala juga di Wakatobi ini adalah tentang connectivity, terutama transportasi udara. Nah ini maka harapan saya bagi kita komunikasi agar kami juga memang sudah siap di Wakatobi ini untuk alokasi anggaran, bagaimana juga provinsi betul-betul juga melihat kami ini sebagai potensi wisata yang mengembangkan dan menjadi barometer wisata di Sulawesi Tenggara, karena ini juga menjadi top 10 destinasi wisata prioritas Indonesia. Maka ini kita bahu-membahu, pemerintah daerah menyiapkan, kemudian pemerintah provinsi juga membantu kami, kemudian juga kebijakan-kebijakan dari pusat untuk membawa armada ya, armada ini ke Wakatobi ini bisa lebih cepat. Nah, itu yang menjadi kendala. Sehingga ini yang kita bangun ini memang ini seiring sejalan Pak Ika yang bersambut. Ya, kita pakai sudah ada yang memaksud, ada yang mengelola, tapi kemudian juga yang menjadi konsumernya juga hadir untuk bisa memberi penguatan. Pak, sebelum kita teruskan ke situ, saya juga lupa Pak. Kemarin kan Wakatobi itu kembali masuk sebagai salah satu daerah yang ada dalam cakupan organisasi yang ada di kawasan Asia Pasifik. Yang selama beberapa tahun absen. Ya, bisa dijelaskan soal itu Pak Bupati? Ya kebetulan waktu itu saya masih ini Pak, saya karena kebetulan ada gugatan kemarin, saya juga ke Kendari, saya menyampaikan ke Pak Sekda untuk mewakili saya di USLG ASPAK itu. Nah ini memang salah satu organisasi internasional di mana ya seluruh kepala-kepala daerah di Asia Pasifik ini bergabung Pak. Nah ini alhamdulillah laporan Pak Sekda kepada saya bahwa karena di situ ada komisi-komisi ya. Ada komisi-komisi yang dibentuk yang terkait perkumpulan-perkumpulan negara-negara yang menyesuaikan dengan potensi-potensi daerah. Nah, kita di Wakatobi ini tentu yang kita masuk di situ adalah potensi tentang perikanan kita, kemudian juga pariwisata, tentang pariwisata yang kemaritiman. Nah, itu yang kemudian dibangun. Nah, harapan kita bahwa dengan masuknya kembali kita di USLG ASPAK ini juga bisa kemudian meningkatkan lagi promosi Wakatobi ini, dan kemudian kita berharap bahwa melalui SLG ASPAK ini juga kita bisa akan menemukan ya investor-investor atau pengelola-pengelola yang akan masuk ke Wakatobi untuk memaksimalkan pengembangan perikanan kita, kemudian juga dengan pariwisata kita, supaya ini bisa memberi dampak yang lebih luas kepada devisa negara maupun juga kepada kesejahteraan masyarakat dan daerah. Pak Bupati, kan kita tahu bahwa Bapak ini berada pada era transisi, ujung 2024 dan menuju 2025, di mana kebetulan juga Pak Bupati diberi amanah oleh masyarakat Wakatobi untuk melanjutkan kepemimpinan ini ke depan. Nah, penajaman untuk masa periode Bapak yang kedua nanti seperti apa itu Pak Bupati? Ya, pertama-tama saya
Terima kasih Bang Irwansyah. Saya saat ini memang kalau persoalan 2025 kebetulan masih ada gugatan. Ya. Saya mohon doanya supaya mudah-mudahan juga dilancarkan, kemudian juga kami bisa beri penguatan untuk kemenangan dan terjaga kemenangan kami di pilkada ini sehingga 2025 kami bisa terlantik dengan sempurna untuk masa jabatan 2025-2030. Nah, kalau kita lihat RPJMD tahun 2021-2026, kita sebenarnya sudah mengklasir Pak. Di RPJMD kita itu memang sudah sistematis dan struktur bahwa di situ adaptif, kemudian juga adaptif, kemudian kolaboratif dan generatif, kemudian itu bakal lebih maju. Nah, ini akan berlanjut. Berlanjut setiap tahun. Jadi setiap tahapan RPJMD kita implementasinya itu ada ini Pak, ada penekanan dan ada kefokusan, penganggaran maupun kebijakan-kebijakan yang lain. Nah, hampir tidak ada yang membedakan Pak antara program kerja kita di 2021-2026, kan ini masih keberlanjutan 2025-2030. Cuman ada penekanan-penekanan. Pertama tentang inklusif. Ya. Alhamdulillah tadi di bidang kesehatan sudah tadi kita mengcover seluruh masyarakat Wakatobi. Karena dengan inklusi ini harapan kita Pak, ini pelayanan secara merata. Tidak ada masyarakat yang tidak mendapatkan akses pelayanan kita. Nah, tinggal bagaimana kemudian semua ini sosialisasi kita kepada masyarakat dan masyarakat itu disadarkan dan diberitahukan agar mereka juga bisa memahami. Tentu juga kita bagaimana kemudian bukan hanya persoalan kita memberitahukan, tapi ada service order Pak. Kita menjemput. Karena masyarakat itu kadang-kadang kan enggan Pak. Betul. Ada keengganan, ada ketakutan, ada malu dan sebagainya sehingga mereka tidak kadang-kadang bisa menikmati yang sudah kita siapkan. Nah, ini inklusi. Maka harapan kita di situ juga kita bertekad semua ini itu betul-betul bisa datang kepada masyarakat menjemput mereka. Nah, termasuk pendidikan, termasuk perikanan, kemudian pertanian, semua inklusi. Nah, program-program ini harapan kita itu bisa menyasar tepat sasaran kepada masyarakat kita. Nah, itu yang pertama. Kedua, keberlanjutan. Karena kita ada di daerah konservasi, maka semua kebijakan-kebijakan kita khususnya untuk pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam kita, ini kita harapkan juga betul-betul memastikan. Karena ada di daerah konservasi, maka tentu tentang aspek sustainability itu harus tercermin betul dari sikap-sikap dan kearifan kita sehari-hari. Bagaimana kita memancing tetapi dengan cara yang ramah lingkungan, bagaimana kemudian kita budidaya untuk bisa memastikan bahwa semua pengelolaan juga ini kita menjaga habitat, kemudian juga bagaimana pertanian kita menjaga bagaimana area-area tutupan jangan juga dibuka semua supaya ada tutupan, karena Wakatobi ini juga hanyalah dari daerah resapan air untuk menjaga tentang debit, dan ini menjadi penyangga utama hidup kita ada di Wakatobi, sehingga ini juga kita barengi dengan kerjasama yang lain Pak. Alhamdulillah yang lain yang baru-baru ini sudah kita kerjasama dengan salah satu universitas di Jepang dan mereka sudah ambil data untuk memastikan tentang carrying capacity dari daya tampung, daya didukung yang sumber daya alam kita di Wakatobi. Nah, ini tentang keberlanjutan sehingga menjadi aspek utama kita tentang sustainability. Jadi fokus inklusi dan sustainability. Nah, tentu juga apa yang menjadi hal-hal yang tidak maksimal di 2021 kemudian sampai sekarang ini kita evaluasi semaksimal mungkin, sedetail mungkin supaya ini kita bisa rumuskan kebijakan-kebijakan untuk penyempurnaan di tahun-tahun 2025-2030. Begitu pula tentu kita juga harus adaptif. Karena di Wakatobi ini tahun 2024 ini juga adalah masa akhir Pak dari RPJP. Betul. Rencana pembangunan jangka panjang daerah ini masuk ke tahap kedua. Nah, sehingga bagaimana kemudian kita memastikan. Maka kalau yang lalu itu saya tanya tentang megatrend itu, memang sebenarnya kita harus memahami itu. Bagaimana kemudian alam ini, dunia ini terpengaruh dengan kecenderungan besar yang ada di dunia. Ini karena kita yakini bahwa kecenderungan ini walaupun lambat laun ini akan terjadi, dan kapan terjadi Pak? Ini akan bisa mempengaruhi aspek kehidupan manusia secara jangka panjang. Nah, ini bagaimana kemudian Wakatobi kita wujudkan resiliensi? Bagaimana Wakatobi ini kita wujudkan ketahanan? Maka program kita pun tidak main-main. Tentang bagaimana tadi pariwisata, bagaimana tentang megatrend dunia, masalah imigran, masalah urbanisasi, masalah tentang kebutuhan masyarakat kita, karena mungkin di situ akan banyak yang middle income yang akan lebih banyak lagi yang membutuhkan
makanan dan sebagainya, bagaimana kemudian tentang perubahan iklim dan sebagainya, bagaimana kemudian perubahan peta ekonomi dunia, kita memberi manfaat di situ. Nah ini yang kita bawa Pak. Ya. Nah alhamdulillah Wakatobi ini kita berbicara global itu memang beralasan. Betul. Kita di sini ada status global cagar biosfer. Ini jangan hanya cagar biosfer toh yang kita pahami bahwa apa ini kira-kira kita menjaga alam, tapi ini harus ada manfaat kepada Wakatobi. Bagaimana Asian Heritage Park, bagaimana kemudian Taman Nasional, tambah lagi dengan saat ini kita sudah masuk di era tentang carbon trade. Nah inilah kerjasama kami yang lalu kami juga sudah LOI dengan letter of intent dengan Republik Seychelles. Kami tindak lanjuti pada bulan 6 yang lalu. Kebetulan Pak Sekda saya utus karena kami juga berbagi, saya di Forum Tuna yang diadakan KKP. Kemudian juga Pak Tarima ada di Kedubes Amerika karena mereka akan melakukan kegiatan di sini, tambah dengan di Forum Seychelles itu yang diadakan oleh Carbon Capital Seychelles. Itu Pak Sekda yang datang ke sana untuk memastikan sebuah kemitraan internasional ini kita menjaga sustainability, memastikan sustainability, tapi kita juga harus ada manfaat secara ekonomi ke Kabupaten Wakatobi dan masyarakat kita. Ya. Ini Pak. Artinya boleh dikatakan ini beraksi lokal tapi berdampak Ya, global. kalau persoalan bahwa act locally and kemudian kita tinggal level sudah, itu kita wujudkan saat ini Pak. Nah, ini yang kita maksimalkan semua tentang kemitraan ini. Dan ini kan tidak boleh hanya ada di level atas saja, Pak. Tapi juga harus terdistribusi sampai ke level birokrasi, sampai ke level masyarakat. Dan itu tadi Bapak menyinggung soal meritokrasi birokrasi. Betul. Bahwa ini tidak like and dislike, tapi memang orang yang profesional yang harus berada di sekitar Bapak. Nah ini kan Bapak mau menuju ke periode kedua. Nah gimana Bapak melihat terkait dengan birokrasi Bapak ini? Ya tentu ada ya namanya, ya kami kadang-kadang saya kadang-kadang mungkin terlalu banyak menuntut kepada mereka. Sementara ini kan pola pikir kita atau mindset kita berbeda Pak. Saya latar belakang dari usahawan, kita tuh kalau ada yang bisa simpel Pak, jangan dipanjang-panjangin. Ya kan gitu Pak. Nah itu kita bicara saja to the point kira-kira gitu. Tapi kan birokrasi kan dasar pemikirannya masih bisa melirik kiri kanan Pak. Apa kira-kira ini, apa lagi melirik ke belakang. Tapi harapan saya, ini semua kita kolaborasi dengan baik. Tapi yang paling penting, jangan ada juga yang masa bodoh. Jangan ada yang kemudian hanya mau enaknya toh. Di dalam pimpinan itu kan tentu pasti sudah ada masalahnya. Masalah kan itu kan memang sudah ditakdirkan untuk juga menyelesaikan masalah. Nah kalau orang kemudian juga mereka hanya mengharapkan bupati mau enaknya saja. Betul. Karena mungkin di situ setelah menjadi kadisnya, dia tahu bahwa itu sudah ada kehormatan, ada fasiliti, ada kemudian kesejahteraan yang lebih dari yang lain. Kemudian juga mereka tidak hanya tidak bisa lagi bekerja untuk menyelesaikan masalah. Oh itu betul-betul yang saya tidak akan pertahankan. Nah, evaluasi ini di birokrasi, walaupun kita mungkin dituntut bahwa 6 bulan dan sesudah 6 bulan pelantikan, saya memastikan bahwa itu saya akan lakukan walaupun itu bukan sampai 6 bulan. Kan saya bisa lakukan sampai kapan saja. Kan aturan juga kan memastikan bahwa kalau ada masalah, ya silakan. Dan kita kan tidak mau bekerja dengan orang-orang yang sekedar mau duduk. Ya ini bukan persoalan like and dislike, tetapi ini kan persoalan betul-betul tentang talenta-talenta ini yang kita inginkan. Buktinya dulu Kadis Kesehatan melawan saya di 2020, tapi saya pertahankan sampai hari ini. Pak Nadar juga tidak sama-sama saya 2020 pada Persatuan, tapi sekarang sudah jadi sekda. Kadis Perdagangan juga begitu, pendidikan juga banyak Pak. Itu kan bukan persoalan suka tidak suka, bukan persoalan berteman atau tidak. Tetapi kita bekerja saat ini ya melihat talenta-talenta itu. Ya artinya jangan kita dirugikan hanya karena kemudian ini persoalan suka tidak suka, dukung tidak mendukung, kemudian kita buang-buang saja begitu. Jadi semua kita ingin berkolaborasi, apalagi saya tidak memiliki latar belakang birokrasi. Saya juga harus bisa dibantu oleh orang-orang yang mampu. Jadi intinya kolaborasi tadi bahwa prinsipnya di birokrasi itu bukan like and dislike, tapi reward and punishment begitu Bapak ya. Nah tadi saya tertarik dan Bapak menyinggung kata masalah. Nah kita tahu masalah Wakatobi ini kan listrik Pak. Yang ada di 2 pulau. Itu ada di Tomia dan ada di Binongko. Kalidupa Binongko, Pak. Kalidupa Binongko, maaf. Dan di tangan Bapak itu selesai. Nah, gimana Bapak bisa? Ya, saya juga bersyukur, Pak. Alhamdulillah saya dimudahkan. Mungkin juga orang tahu. Tapi mungkin tidak sampai detail saya. Ya, karena selama ini juga kita hanya berpikir bahwa mungkin yang membuat listrik itu nggak 24 jam itu hanya gara-gara tidak ada alokasi BBM. Nah, ini juga pemikiran saya waktu itu begitu. Wah, tapi ternyata juga ada pergantian JM di wilayah Sulsel Bar ini. Alhamdulillah, JM baru menyampaikan kepada saya, masalah kami bukan di BBM Pak. Masalah kami adalah di supplier daya, daya itu.
Walaupun kami dibantu BBM, dengan mesin yang ada, kami nggak mungkin 24 jam, Pak. Mesin ini tidak mungkin juga berputar 24 jam selama-lamanya. Suatu saat pasti akan rusak. Iya, iya. Nah, bagaimana kemudian ada shift-shiftan? Bagaimana pergantian? Bagaimana kemudian 6 jam lalu kemudian di stop lalu kemudian mesin yang lain. Nah, ini. Maka saya bilang, ya kalau begitu sudah. Ya, hitung aja kira-kira berapa yang dibutuhkan. Iya, iya. Nah, waktu itu saya disampaikan kurang lebih 6 mesin. Ya, saya bilang, kenapa harus 6 mesin? Saya juga masih tawar. Itu kan jangan sampai nanti setelah kita adakan 24 jam, tiba-tiba kebutuhan ini langsung melompat 2 kali lipat. Ya, saya bilang gini saja. Sudah kalau begitu 4 mesin aja dulu, ya. Nanti kalau yang duanya lagi tambahannya itu nanti kita melihat tren supaya APBD saya juga jangan terlalu terbebani. Nah, gitu. Saya bersyukur sekali BBM ini bukan di kita lagi. Saya tanya lagi, Pak JM, kira-kira BBM-nya siapa yang punya tanggungan? Wih, sudah tanggungan saya. Iya, iya. Nah, satu kesyukurannya Pak Irwansyah waktu itu kami rapat di hari Rabu, Pak. Di kantor PLN Sulselba Makassar itu, di Makassar. Waktu itu setelah ada kepastian bahwa kami tanggungannya adalah mesin, kemudian PLN adalah BBM, ditanya ke UP3 Bau-Bau oleh Pak JM. Ya, usulan kita untuk RK tahun 2023 kapan? Pak, terakhir lusa, hari Jumat. Bayangkan, kalau kami nanti menunda rapatnya hari Senin, kita nggak bisa nyalakan 24 jam di tahun 2023. Ya, Pak. Alhamdulillah. Dan itu semua saya juga dimudahkan, sehingga saya bisa mengetahui detail ternyata kebutuhan itu di situ. Nah, ini saya adakan. Nah, masih ada juga yang merayu saya, Pak Irwansyah. Oh, ini kan saya hitung-hitungan 21 miliar itu, Pak, 21 miliar setengah itu hitungan PLN. Saya sampai ke Pak JM hitung aja nanti komunikasi dengan KDSPU, ya kira-kira seperti apa dan berapa banyak yang kami harus tanggung. Hitung-hitunglah, kita mulai dengan angka 21 miliar. Walaupun kemudian ini juga menjadi, oh ini sudah banyak yang mengaku, ini kan gara-gara kami hitung-hitung begini. Saya bilang, saya sendiri dari Pemda kita nggak menghitung. Itu hitungan PLN semua, bagaimana Anda bisa mengaku. Gitu. Nah, alhamdulillah kita diberikan kesempatan begitu, ya selesai. Walaupun sebenarnya waktu itu juga masih ada tantangannya, Pak. Oh, ternyata setelah kami anggarkan begitu, ini pada saat nanti PLN mau di-assembly, mau dirakit ke sini, oh itu masih ada kebutuhan ini, masih ada butuh. Saya ngarep ke Pak JM lagi, Pak JM, ini Pak, kami ada keluhan Pak, ini saya disampaikan oleh teknisi Bapak bahwa ini masih ada kebutuhan ini masih butuh anggaran kurang lebih 12 miliar setengah. Kalau begini Pak, kami nggak bisa menganggarkan, belum bisa kita nyalakan 24 jam di 2023. Alhamdulillah Pak JM mengatakan kepada saya, Pak Bupati, sudah, itu semua sudah tanggungan saya. Kita ada saja fokusnya ada di MOU kita. Alhamdulillah, Pak. Dan itu untuk 20 tadi, Pak? Dua-duanya. Jadi deadline 2 hari, Rabu ke Jumat? Oh, kalau itu kita Seninnya, akhirnya disampaikan cepat-cepat untuk kali depan dan Binongo. Jadi 2 hari untuk 20 itu, Pak. Iya, Pak. Ya. Dan itu luar biasa. Luar biasa itu yang betul-betul saya bilang, waduh, alhamdulillah ini karena mungkin doa masyarakat luar biasa, padanya memberikan kemudahan kepada saya. Ya. Nah, saya ini mungkin lebih personal. Tapi yang paling penting bahwa ini komitmen, karena satu kunci saya membawa terwujudnya KSPN, terwujudnya lampu 24 jam, terwujudnya Jalan Binongko, kemudian di Tomia itu Wahaonema itu 63 miliar Pak dari Impres. Kuncinya satu Pak, ya kerja ikhlas. Iya. Karena saya nggak dapat apa-apa. Iya. Orang kan berpikir, oh ini kan soalnya kita dapat kelola Pemda, bahwa sebenarnya, nah saya nggak masalah. Iya. Siapapun yang kelola silakan. Yang penting ada pembangunan Wakatobi, rakyat saya bisa menikmati. Saya pun ke Binongko juga menikmati jalan yang bagus. Lampu 24 jam, kalau depan juga begitu. Di Tomia juga alhamdulillah seluruh ruas jalan yang ada di Onemewa, yang sejak mungkin Wakatobi ini belum pernah teraspal, alhamdulillah sudah teraspal. Itu kesyukuran saya yang luar biasa. KSPN di Wakatobi selalu kita nantikan. Ya walaupun dulu membangun itu contoh saja yang ada di Alun-Alun Merdeka ini, dulu dibongkar Pak, masih ada bilang, oh, ini baru bupati ini, semua ini sudah dibangun lalu kemudian dirusakin. Nah, alhamdulillah kita bisa nikmati. Kan saya sampaikan, nggak perlu kita berdebat, yang namanya pembangunan tidak akan mungkin kita membuat sesuatu yang kualitasnya lebih jelek dibanding yang sudah ada, Pak. Pasti akan ada peningkatan, pasti ada perbaikan. Karena namanya pembangunan. Alhamdulillah Pak, kita sudah bisa nikmati. Nah, jadi kuncinya cuma satu, ikhlas. Nah, kebetulan Bapak menyinggung soal ikhlas, dan ini saya nyambung tadi bahwa ini juga secara pribadi Pak Bupati. Saya kemarin terus terang ada yang teman cerita ke saya, katanya dia itu sementara cukur rambut, tiba-tiba pas keluar sudah dibayar. Rupanya Pak Bupati yang ada di situ. Dan ini kan kebetulan saja Pak. Dan itu bukan hanya satu kisah Pak Bupati. Ada beberapa teman yang sempat ngobrol seperti itu. Ini mungkin gaya belusukan, kurang lebih seperti itu, yang lebih
merakyat dan menyentuh langsung ke masyarakat Bapak. Gimana? Kan ini kan kerja ikhlas, kemudian tadi poin pertama inklusif. Seperti apa itu sehingga bisa seperti itu Pak Bupati? Saya tidak pernah bercita-cita lebih dari ini Pak, cita-cita lebih kira-kira gitu. Saya diberikan kesempatan oleh Subhanahu Wa Taala melalui kepercayaan masyarakat untuk saya jadi bupati, saya bersyukur. Karena saya juga tidak pernah membayangkan Pak, hidup saya susah sekali Pak Irfan. Kalau saya cerita mungkin juga yakin orang bahwa tidak akan pernah yakin bahwa saya bisa sampai ke sini. Nah, yang bagaimana kemudian saya bisa berbuat sedikit banyak, saya bisa beramal, saya bisa membantu. Syukur-syukur kalau juga itu betul-betul bisa memberi meringankan beban orang lain. Jadi dari hal kecil, kalau mungkin besar-besar saya nggak mampu Pak. Hal-hal yang kecil itu saya, alhamdulillah kalau ada ya saya wujudkan Pak. Dan ini kan bukan berarti terekam kamera, tapi ini tidak terekam kamera dan seperti itu hal yang biasa terjadi. Berarti kan ini bukan hal yang dibuat-buat Pak Bupati ya. Insyaallah. Nah, hanya berdoa seperti kata Pak Ustadz kemarin itu ya kita terima ya kita kasih. Mudah-mudahan ada balasan yang bagus. Bupati mungkin bisa diceritakan sedikit terkait dengan komitmen Pak Bupati dengan rencana pembentukan Kepulauan Buton. Bisa dijelaskan Pak Bupati? Ya, pertama kami di Kabupaten Wakatobi ini juga kita tetap melihat sejarah Pak. Kita ini adalah anak dari Buton, Pangkalan Buton, sehingga pembentukan DOB baru untuk provinsi Buton Kepulauan Buton ini memang kita berharap ini bisa cepat. Nah, oleh karena itu memang saya juga pernah mengikuti rapat dengan DPD di DPD satu kali pembahasan tentang Kepton ini, dan mudah-mudahan karena dulu masih ada kendala moratorium pemekaran, kita berharap mudah-mudahan ini bisa dicabut dan itu pemekaran Kepulauan Buton bisa lebih cepat. Kami di Kabupaten Wakatobi komitmen untuk bisa berkolaborasi juga dengan kabupaten-kabupaten lain untuk bisa mempercepat, maupun juga dengan tokoh-tokoh yang lain. Kami juga berharap ke DPR RI, kami jadi perwakilan Sultra dan mungkin secara khusus juga untuk Kepulauan Buton. Apalagi di sana juga di DPD masih ada Pak Amirul untuk bisa tetap memajukan dan menseriusi pembahasan Kepton ini. Nah, kami di Wakatobi siap membantu secara maksimal. Tentu ini bukan hanya di komitmen saya secara pribadi Bupati, tapi seluruh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Wakatobi. Intinya tetap dengan bagaimana harapan itu bisa terwujud Pak Bupati ya? Siap. Itu yang paling penting. Mudah-mudahan lebih cepat Pak. Jadi kita betul-betul juga berharap kepada Pak Presiden ya agar moratorium pembentukan pemekaran daerah otonomi baru ini bisa segera dicabut, dan mudah-mudahan Kepton juga ini mendapat prioritas untuk direalisasikan. Baik, itulah pemirsa komitmen beliau, apalagi ini menuju periode kedua Pak Bupati ya. Mudah-mudahan ini juga bagian dari kado untuk perjalanan periode kedua nanti. Terima kasih juga kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada kami bersama Haji Sandiaga Uno di Pilkada tanggal 27 November 2024 yang lalu. Nah, ini tidak terasa Pak Bupati sudah hampir 1 jam. Mungkin di bagian ujung ini saya mau bertanya ke Pak Bupati terkait dengan gagasan besar apa yang akan diwujudkan ketika tahun 2025 ke depan. Pertama, tentu harapan saya Wakatobi akan semakin baik. Kedua, tentu yang menjadi potensi kita yang sudah kita miliki, kemudian nilai lebih yang kita miliki, di sana ada status-status yang secara lokal, secara regional, nasional, kemudian juga internasional, ini bisa termanfaatkan dengan baik dan bisa kita maksimalkan untuk bisa memberi dampak ekonomi dan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat Wakatobi. Nah, satu harapan saya, tentu mari kita kolaborasi, bekerja bersama seluruh elemen masyarakat, teman-teman partai politik, kemudian juga para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, DPRD, Forkopimda, dan kemudian NGO, perguruan tinggi, seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Wakatobi, mari kita bahu-membahu bekerja sama bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk kita wujudkan semua cita-cita kita. Harapan kita tentu adalah bagaimana kemudahan-kemudahan kita bisa perbaiki sesuai dengan cita-cita kesejahteraan kita di Wakatobi. Nah, ini tentu kami di daerah
tentu kita tidak mungkin menjanjikan, terutama saya sebagai Bupati Wakatobi yang juga dipilih langsung masyarakat, tidak mungkin menjanjikan semua ini adalah masyarakat pendukung saya itu harus dapat proyek dan sebagainya. Tetapi melalui ujung pulpen kami, kemudian juga melalui juga penyampaian kami, ini mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Sehingga tentu fasilitas umum, pariwisata dan sebagainya kita bisa pastikan pembangunan merata secara cepat kepada seluruh pulau-pulau yang ada ini kita bangun supaya ini bisa tidak ada lagi perasaan-perasaan ada pulau yang terlupakan, ada anak tiri, ada anak emas. Ya, betul. Ya, ini pemerataan kita bisa wujudkan. Kemudian bagaimana pelayanan dasar ini kita wujudkan, Pak. Alhamdulillah seperti Jetliner, ini adalah cita-cita tentang kapal murah, ini berjalan dengan baik. Ini juga bukan untuk saya, untuk seluruh masyarakat. Kita bisa bayangkan, Pak, kalau ini kita ke Kendari, pulang pergi 200.000, kalau kapal reguler, ini harus 500.000. Bagaimana masyarakat kemudian dengan itu bisa menghemat 300.000. Tapi sekali lagi ini bukan saingan. Tapi sekali lagi bagaimana ini masyarakat bisa ada pilihan. Tentu harapan kita juga semua yang berminat untuk investasi di Wakatobi silakan. Kita buka seluas-luasnya, tapi tadi aspek sustainability, kemudian bagaimana masyarakat ini benar-benar juga bisa memastikan hak-haknya bisa kita dinikmati di Wakatobi. Kesehatan gratis kita wujudkan, pendidikan kita alokasikan semaksimal mungkin untuk bisa membantu masyarakat yang tidak mampu. Semuanya ini dengan keyakinan bahwa kami sebagai bupati hanyalah yang dipercayakan untuk mengelola daerah sebagai penanggung jawab anggaran di daerah. Tetapi pemilik inilah yang akan menagih dan harus merasakan karena mereka adalah pemilik sejati dari uang yang kami kelola, dari fasilitas yang kami nikmati dan apa yang saat ini menjadi status kami sebagai bupati. Nah, ini tidak boleh kami lupa. Nah, inilah yang menjadi cita-cita kami yang harus kami implementasikan dalam komitmen kerja kami seluruh pemerintah daerah. Begitu pula juga dari teman-teman kami di DPRD, terutama yang partai dengan saya, untuk memastikan bahwa semua kebijakan yang harus memerlukan kolaborasi dan keputusan bersama ini jangan dipersulit agar masyarakat bisa menikmati mereka di Wakatobi. Ya. Mungkin sebelum kita akhiri Pak Bupati, saya tertarik tadi dengan kalimat jangan sampai ada perbedaan antara pulau-pulau yang ada di Wakatobi ini, sehingga semua sama antara Wanci, Kalaluba, Tomia, Binongko. Penegasan seperti itu mungkin bisa Pak Bupati gambarkan. Ya, tentu perbedaan itu tidak akan mungkin semua, Pak. Semua akan sama, tidak mungkin. Karena satu, pendekatan yang kami lakukan adalah bagaimana secara proporsional. Kedua, tentu bagaimana kemudian itu potensi daerah dimaksimalkan. Ya, tentu bagaimana Tomia, Binongko itu pasti ada perbedaan. Bagaimana juga dengan Kalaluba, bagaimana ada perbedaan. Bagaimana dengan Wangi. Contohnya seperti Kalaluba saat ini mungkin jalan belum terlalu mantap. Tahun 2025 sudah ada alokasi kurang lebih 62 miliar lebih untuk membangun fasilitas di sana. Tematik perikanan kita bawa ke Kalaluba Selatan, tematik pertanian kita bawa ke Kalaluba Induk, yaitu di Sumbaro. Kemudian ada akses jalan yang akan menunjang semua. Ini semua kita lakukan. Bagaimana juga kemudian Tomia, masih ada pelabuhan yang harus dibutuhkan oleh masyarakat. Alhamdulillah juga Tomia sudah menyerahkan lahan. Kami juga sudah menyurat ke Menteri Perhubungan dan sudah masuk di RIP rencana ini pelabuhan nasional. Nah, ini kita genjot lagi Pak di tahun-tahun yang akan datang. Sehingga kemudian semuanya ini bisa terlayani dengan baik. Ya, hak masyarakat itu bisa juga terwujud dengan baik, bisa juga dipastikan dengan baik. Kemudian harapan saya, mari semuanya kita bahu-membahu. Ya, mungkin persoalan suka tidak suka kepada saya, kami sebagai pimpinan pasti juga ada kurang dan lebihnya. Pasti ada juga yang suka tidak suka, itu biasa. Tetapi harapan saya, marilah kita bersama-sama memberikan kritik kepada kami secara konstruktif. Kami bukan orang yang tertutup untuk itu, kami siap menerima kritikan. Dan itu sangat bagus, supaya kami juga bukan hanya mendengarkan keberhasilan saja, tapi ternyata masih ada kekurangan. Nah, inilah menjadi evaluasi kami sehingga kemudian juga ada upaya dan kerja nyata kami untuk memperbaiki. Dan terakhir mungkin Pak Bupati, apa yang Pak Bupati mau sampaikan kepada masyarakat, utamanya kita dalam momentum hari ulang tahun dan menuju tahun 2025? Ya, pertama-tama saya mengucapkan secara pribadi dan seluruh jajaran pemerintah daerah mengucapkan Dirgahayu Kabupaten Wakatobi yang ke-21. Tentu semua dinamika yang kita capai, yang kita alami sampai kemudian sampai hari ini itu sudah begitu luar biasa. Tetapi tentu kita berharap bahwa apa yang menjadi pengalaman-pengalaman kita, terutama pengalaman baik, kita lanjutkan ke depan, dan apa yang menjadi kekurangan-kekurangan ini menjadi pekerjaan dan tanggung jawab kami untuk kita perbaiki di kedepannya. Tapi yang paling penting, mari semua bekerja bersama, berjalan bersama, bersatu padu untuk bisa kita membangun secara maksimal di tahun yang akan datang. Nah, kemudian tentu tahun 2024 adalah tahun yang luar biasa. Kita di awal tahun ada Pilcaleg, ada Pilpres, di akhir tahun juga ada Pilkada, Bupati, kemudian Gubernur.
banyak terjadi perbedaan-perbedaan, terutama dengan desakan perbedaan pilihan. Nah, harapan saya pilkada semua momentum politik itu sudah selesai. Saat ini menjadi tugas kita semua, mari kita wujudkan persatuan dan kesatuan di Wakatobi. Kemarin adalah pesta rakyat. Rakyat harus bergembira, bukan rakyat yang harus kemudian saling sikut menyikut, kemudian juga berjarak silaturahmi atau memutus silaturahmi. Saat ini kita sambung kembali. Dan kami, saya mengingatkan pada seluruh masyarakat, terutama para birokrasi, mari kita bisa menjadi garda terdepan untuk bisa menjalin kembali silaturahmi di masyarakat kita secara baik, sehingga kita bisa pastikan partisipasi masyarakat bisa terwujud di pembangunan ke depan dengan juga mewujudkan pemilu kada yang bagus sudah dijalankan, tetapi harapan kita situasi aman, damai, kondusif ini bisa terwujud di tahun-tahun yang akan datang. Ya, baik, terima kasih Pak Bupati, luar biasa gagasan-gagasan besar yang beliau sampaikan. Dan ini bukan hanya sebuah mimpi, tapi juga sudah terrealisasi, terbukti dengan KSPN yang 2 kali, dan itu anggarannya sampai 600 miliar. Padahal di tengah suasana COVID maupun IKN yang luar biasa, ketika daerah lain pusing kehabisan APBD, Wakatobi dapat berkah dari itu semua. Kita berharap semoga apa yang beliau lakukan ini bisa diwujudkan pada tahun-tahun mendatang sesuai dengan amanah yang diberikan kepada beliau untuk kembali memimpin Wakatobi pada tahun selanjutnya. Terima kasih Pak Bupati atas kesempatannya. Terima kasih Pak. Nanti kita berjumpa dalam kesempatan yang lain. Terima kasih. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.